Kembali lagi kita akan membahas Charles. Kembali lagi kita akan membahas tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat, terutama tentang surat-surat Paulus bersama saya Pendeta Audi Octavian Senas. Di dalam video-video kita yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang tujuan umum, tujuan khusus, dan ciri-ciri dari tulisan Paulus, dan membahas sedikit menerapkannya, mengaplikasikannya di tengah-tengah khotbah kita. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kendala-kendala, tentang menafsirkan kitab surat-surat. Hari ini kita akan belajar tentang kendala-kendala di dalam menafsirkan kitab surat-surat dalam sebuah konteks mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat tulisan-tulisan Paulus. Yang pertama, seperti kebanyakan dari kita memahami kondisi masa lampau begitu sangat sulit. Masa lampau tentu yang dimaksud adalah konteks historis, konteks budaya ketika Paulus menuliskan jemaat tersebut kepada jemaat tersebut, tulisannya kepada jemaat tersebut. Surat-surat Paulus ditulis di dalam sebuah konteks historis, ditulis di dalam konteks budaya yang sangat berbeda dengan zaman kita masa kini. Oleh sebab itu, memahami konteks tersebut dengan tepat secara jamak itu sangat penting. Sehingga kita bisa menafsirkan pesan-pesannya yang utama, pesan utama, amanat pesan utamanya itu dengan tepat dan benar. Dengan demikian, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan mencoba merelevankan dengan kebudayaan masa kini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam kita menemukan pengetahuan yang begitu luas, masa lampau di dalam historis dan budaya, kita perlu memperhatikan kebiasaan, perlu memperhatikan adat istiadat, perlu memperhatikan apa yang sering dilakukan, apa yang menjadi pergumulan Paulus, masyarakat, jemaat pada waktu itu. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memahami konteks historis dan budaya, kita tahu betul mencari sebuah relevannya di tengah-tengah kehidupan jemaat masa kini. Apakah pasti relevan, Pak? Pasti relevan, karena kebenaran Alkitab, ya dan amin. Hanya saja konteksnya yang perlu kita lupa, tetapi nilainya pasti sama. Hal yang kedua, yang perlu kita perhatikan dan menjadi kendala di dalam penafsiran kitab surat-surat adalah bahasa asli dan penerjemahannya. Surat-surat Paulus ditulis di dalam bahasa Yunani kuno. Meskipun sudah diterjemahkan di dalam berbagai kitab bahasa masa kini, tetapi kita tetap mengalami begitu banyak kendala, terutama tentang penggunaan kata-kata yang tidak diterjemahkan secara sempurna. Di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita akan menemukan faktor-faktor seperti emosi Paulus di dalamnya. Menaruh api di atas kepala. Menaruh bara api di atas kepala. Apa maksudnya? Tulisan-tulisan Paulus yang begitu sangat sulit, kita harus bisa melihatnya di dalam konteks historis,
konteks budaya, dan juga di dalam konteks bahasa asli. Penerjemahan mungkin bisa mengungkapkan suasana yang tidak begitu sempurna, tetapi kita bisa melihat nuansanya. Kita bisa melihat titik utamanya. Di bagian itulah yang harus kita ambil. Untuk supaya khotbah kita tidak berada di awan-awan, tetapi sudah bisa mendarat. Masalah makan di kuil. Sekarang nggak ada orang makan di kuil. Sesajen di tengah-tengah kuil, berbisnis di tengah-tengah kuil. Nggak ada. Tetapi yang ada adalah bisnis di kafe. Nah, di kafenya seperti apa? Nah, itu bisa kita lakukan. Apakah orang itu berbicara, mengungkapkan tentang bagaimana mengandalkan Tuhan atau tidak? Itu yang bisa kita ambil. Disitulah titik utama yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang bersifat relevan. Masuk lagi di dalam gaya bahasa penulisannya Paulus. Yang begitu sangat khas, yang rumit, yang teknis, yang mengandung begitu kalimatnya panjang, struktural, argumentasinya yang begitu sangat kompleks. Terutama bersifat doktrinal-doktrinal. Nah, ini bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita masyarakat modern ini, bagi masyarakat masa kini. Tetapi perlu kita pahami sekali lagi maksud dari teks tersebut apa. Itu yang kita ambil. Memang harus kita ungkapkan kepada jemaat, tetapi tidak perlu utuh. Kita perlu menyampaikan konteksnya, tetapi ingat bahwa itu sudah masa lampau. Kita harus bisa membawa itu di dalam kehidupan masa kini. Sehingga ini yang terjadi. Kontroversi dan pertentangan teologis yang ada. Masa lalu, beberapa surat Paulus mengandung ajaran-ajaran kompleks dan kontroversi tentang pada ajaran penganut yang lain, Gnostik, tentang budaya Romawi, begitu ya, pengajaran Armenisme, yang lain-lain begitu, yang begitu sangat mempertentangkan teologi dan iman kekristenan. Nah, ini akan menjadi begitu banyak perdebatan. Tetapi ingat tentang hal ini, bahwa jemaat kita perlu mengetahuinya, tetapi mereka hari ini perlu untuk memahami aplikasinya. Sehingga masalah-masalah seperti konsep hukum Taurat, kebebasan di dalam Kristus, peran perempuan di tengah gereja, yang begitu sangat kontroversi bisa kita jawab di dalam kehidupan masa kini. Kita harus lihat budaya, gaya bahasa, penulisan, situasi kondisi masalah yang dihadapi oleh jemaat. Ya, tentu sudah ribuan tahun tulisan Paulus itu ditulis. Para teolog terus berusaha memahami, memberikan informasi tentang perkembangan. Meskipun banyak sekali kekurangan, tetap kita harus menyadari banyaknya kekurangan secara informasi. Surat-surat Paulus seringkali memberikan informasi yang sangat terbatas di tengah kompleks dan spesifik. Tetapi kita bisa melihat kebudayaannya, kita bisa melihat bahasanya, lalu mencoba mengarahkannya kepada gaya bahasa dan menjawab tentang masalah teologis yang ada. Mungkin hal-hal itu bisa menjadi informasi yang membangkitkan iman jemaat. Sehingga informasi yang kita sampaikan dari yang Paulus berikan kepada jemaat menjawab.
kebutuhan yang ada. Belum lagi yang ini. Kalau faktor satu sampai faktor yang kelima berbicara mengenai penafsiran, faktor yang keenam bicara mengenai komunitas. Kalau Paulus memberikan jemaat di Korintus, Filipi, ragamnya yang berbeda. Demikian juga masa kini kita kepada jemaat yang sedang kita layani. Mempunyai keberagaman tujuan yang sangat berbeda. Oleh sebab itu tugas berat sebagai seorang pengkhotbah yaitu pesan-pesan yang disampaikan tersebut harus memiliki aplikasi yang sama. Meskipun jemaatnya berbeda. Meskipun sosial, budaya berbeda. Tetapi keragaman yang dituju itu perlu kita pikirkan secara bersama juga. Tentu inilah yang akhirnya kita bahas. Yaitu kita harus menemukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan pesankan di dalam surat tersebut, apa yang Tuhan ingin katakan di dalam konteks bacaan yang akan kita khotbahkan. Kita harus menemukan pemahaman akan kehendak Allah. Ini yang disebut sebagai pesan teks. Ini yang disebut sebagai amanat teks. Kita harus menemukannya. Dengan kita menemukan itu, kita melibatkan unsur doa, studi, refleksi yang mendalam, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Paulus menuliskan pesan itu tertangkap dengan benar. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil menghadapi kendala menafsirkan kitab surat-surat ini? Maka kita perlu melakukan keterampilan, pengetahuan, kesabaran di dalam studi Alkitab. Tetapi di sisi yang lain, kita perlu terbuka dan belajar melihat keadaan jemaat, kondisi jemaat, kondisi dunia yang ada. Sehingga ketika faktor ini kalau dipersatukan, bisa menjadi sebuah jawaban ilahi. Sebagaimana Allah kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus paham betul. Ketika kita sedang mengkhotbahkan surat-surat, kita sedang membawa sebuah keuntungan. Atau apa sih keuntungannya? Di tengah kesulitan tantangan yang dihadapi di dalam kita mempersiapkan khotbah-khotbah kita. Di dalam ajaran kekristenan, kita bisa mengkhotbahkan atau melihat secara langsung tulisan-tulisan Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus dan memberikan fondasi yang kokoh kepada jemaat. Dasar ajaran kekristenan inilah dasar tujuannya kita. Berarti ini juga menjadi dasar ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat, kita sedang membawa jemaat kepada sebuah ajaran kekristenan. Ajaran yang diilhami oleh kuasa Roh Kudus tentang kepada pribadi Kristus yang ada. Ketika kita berada membawa sebuah pondasi iman yang logis, iman yang sistematis, yang argumentasi, kita sedang mempersiapkan jemaat kita kuat menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Tetapi yang kedua, kita juga melihat
sebuah relevansi yang begitu sangat aplikatif di khotbah-khotbah, di tulisan-tulisannya Paulus. Meskipun tulisan Paulus ditulis pada zaman kuno, pesan-pesan daripada tulisan-tulisan Paulus tersebut seringkali begitu sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Mengkhotbahkan khotbah-khotbah kitab surat-surat memungkinkan para pemimpin gereja mengkaitkan ajaran tersebut dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh jemaat. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Allah bukan hanya bersifat doktrinal, tetapi Allah juga bersifat aplikatif, relevansi dalam konteks budaya. Dari situ, kita mendapatkan pemahaman teologis yang mendalam dan kompleks. Mengkhotbahkan kitab surat-surat akan membawa sebuah kesempatan untuk mempelajari, memahami konsep teologis yang sangat mendalam, sehingga membantu keyakinan harapan jemaat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemahaman teologis ini akan melahirkan ciri dari keadaan jemaat yang ada. Cirinya apa? Cirinya yaitu memantapkan identitas Kristiani. Identitas Kristiani dilahirkan dari pemahaman teologi yang benar. Pemahaman teologi yang benar dilahirkan dari sebuah relevansi konteks modern yang didapatkan dari ajaran Kristen yang sehat. Nah, pemantapan identitas Kristiani ini akan membawa jemaat kepada sebuah panggilan Kristus untuk memahami siapakah mereka di dalam Kristus, siapakah mereka di tengah jemaat, siapakah mereka di tengah-tengah keluarga, siapakah mereka di tengah-tengah pekerjaan, supaya mereka menjadi umat Allah yang membawa terang dan garam yang setia kepada Tuhan Kristus Yesus. Mantap iman mereka, mantap identitas mereka. Kalau kita membahas relevansinya saja, membahas pergumulan saja, tanpa memiliki kandungan teologis yang benar, apa yang terjadi? Jemaat akan dininabobokan, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat terhadap iman mereka, dasar ajaran Kristen. Sehingga kehidupan mereka dalam mengatasi pergumulan, mengatasi permasalahan, ya carut marut terus. Keuntungan yang lain, dari pemahaman Kristen ini kita harus melahirkan sebuah pengajaran yang praktis. Selain ajaran teologis, surat-surat Paulus juga memberikan instruksi-instruksi secara praktis tentang bagaimana hidup keseharian. Bagaimana surat-surat itu memberi nasihat, panduan, guidance yang lebih aplikatif di tengah-tengah pergumulan jemaat yang ada. Dan juga bagaimana mereka membawa sebuah penghiburan, dorongan, harapan ketika mereka sedang hadapi tantangan, baik secara intern di dalam diri mereka, terutama pergumulan harus boleh atau tidak, tetapi faktor ekstern, tekanan-tekanan dari orang-orang yang lain, yang mengganggu iman mereka, yang mengganggu diri mereka, sehingga mereka semakin hari semakin kuat menghadapi tantangan yang ada, berharap kepada Tuhan. Dan yang tentunya yang terakhir, bagaimana kita membangun jemaat, kesatuan jemaat. Dengan kita
mengkhotbahkan bagian ini, bagian kitab surat-surat tulisan Paulus, kita sedang juga membangun keadaan jemaat yang ada. Membangun keadaan jemaat untuk mereka semakin bersatu, semakin mengisi eh, di dalam tubuh Kristus yang ada, sehingga permasalahan di dalam perpecahan jemaat, di dalam konflik yang ada, tidak muncul lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan kitab-kitab surat adalah bagian begitu sangat penting di dalam pelayanan dan pengajaran. Pembinaan rohani di dalam gereja akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Kadang-kadang jemaat pula membutuhkan jawaban-jawaban secara logis, membutuhkan jawaban-jawaban secara sistematis, membutuhkan jawaban-jawaban secara teologis di dalam iman mereka, di tengah pergumulan mereka, di tengah tantangan, rintangan yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu pula kita bisa menjawab sisi yang lain, yaitu secara pastoral. Dan di dalam video kita yang akan datang, kita mulai mencoba mencari relevansi, menemukan bagaimana bagian masa lampau yang ada di dalam budaya kitab surat-surat itu bisa relevansi di dalam khotbah kita. Dan saya berdoa biar pertumbuhan jemaat semakin ditumbuhkan dengan kita mengkhotbahkan kitab surat-surat secara benar, bertanggung jawab, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan kita mengkhotbahkannya mendapatkan inspirasi di dalamnya, sehingga apa yang kita khotbahkan tersebut membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.